Terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Perkenalkan, saya Rafael Rinaldi Rawung dengan NIM 22021106029. Pada video ini kita masuk ke tugas ke-6, praktikum keamanan cyber. Pada tugas ke-6 ini ada lab, sini anatomy of malware, ada objektif, research and analysis malware. Kemudian ada background, sini ada penjelasan tentang malware. Malware or malicious software refers to a variety of malicious software program that can be used to cause harm to computer system, steal data, and bypass security measures. Malware can also attack critical infrastructure, disable emergency service, cause assembly line to make defective product, disable electric generator, and disrupt transportation service. Security experts estimate that more than 1 million new malware threats are released each day. A McAfee Labs report indicates almost 5 million known malware threats at the end of 2015. Kemudian sini ada required research, PC or mobile device dengan internet access. Kita masuk pada conduct a search of recent malware. Di sini pada bagian A kita akan menggunakan using your favorite search engine untuk mencari recent malware dan contoh dari malware dan membuat apa yang berbeda dari tipe malware. Kemudian sini ada example dari malware. Dari malware sini ada tipe, ada trojan, hoax, adware, malware, PUP, kemudian exploit, dan vulnerability. Kemudian sini ada empat halaman website yang kita akan cari di sini. Kemudian pada bagian B, kita akan membaca informasi tentang malware yang kita cari pada bagian step 1. Kemudian kita akan memilih dan membuat dan menulis singkat tentang malware yang kita pilih. Kemudian apa dampak dari malware itu. Ini contoh yang saya ambil, ada WannaCry ransomware. WannaCry adalah ransomware berbahaya yang pertama kali muncul pada Mei 2017. Malware ini mengeksploitasi kerentanan Windows SMB yang disebut Eternal Blue untuk menyebar dengan cepat melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Setelah terinfeksi, WannaCry menginskripsi file pada komputer korban dan meminta pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin. Untuk menginskripsi file tersebut, WannaCry menampilkan pesan tebusan yang memberikan korban waktu 72 jam untuk membayar sebelum harga tebusan meningkat, dan mengancam akan menghapus file secara permanen setelah 7 hari. Kemudian sini dampak global WannaCry sangat luas dan merusak dalam waktu kurang dari 24 jam. Malware ini telah menginfeksi lebih dari 230.000 komputer di lebih dari 150 negara. Organisasi besar yang terkena dampak termasuk di sini ada National Health Service yang di Inggris yang mengakibatkan ribuan janji medis dibatalkan. Kemudian sini ada Telefonica di Spanyol, FedEx di Amerika Serikat, Deutsche Bahn di Jerman, dan banyak institusi pemerintah dan perusahaan besar lainnya di seluruh dunia. Oke, di sini kita masuk pada lab social engineering. Di sini ada objektif, research, and identify social engineering attack. Kemudian sini background ada penjelasan dari social engineering. Kemudian sini memerlukan PC atau mobile yang memiliki internet access.
Masuk pada step 2, sini read the following article. Kita diinstruksikan untuk membaca artikel ini. Kita coba buka sini. Kemudian setelah itu, pada step 3 di sini ada jawaban dari following artikel itu. Di sini yang pertama, what are the three methods used in social engineering to gain access to informasi? Apa 3 metode yang digunakan? Sini ada phishing. Yang pertama, phishing adalah metode di mana penyerang mengirim email atau pesan yang tampaknya berasal dari sumber yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, atau data keuangan, agar korban mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang bisa menginfeksi sistem mereka. Kedua, di sini ada pretexting. Pretexting melibatkan penciptaan skenario palsu atau pretext untuk membangun kepercayaan dengan target. Biasanya di sini penyerang menyamar sebagai seseorang yang memiliki otoritas atau peran terpercaya seperti petugas IT atau pegawai bank, agar korban bersedia memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan tertentu. Di sini ada yang ketiga, baiting. Baiting ini dia memanfaatkan rasa penasaran atau keserakahan korban. Sini contoh umum, contoh meninggalkan USB drive yang telah terinfeksi malware dengan label menarik seperti gaji karyawan di tempat umum. Ketika seseorang mengambil dan mencolokkan USB tersebut ke komputernya, malware akan terinstal dan memberikan akses kepada penyerang. Masuk pada bagian B. Pertanyaan sini, what are three example of social engineering attack from the first two method in step 2A? Sini contoh dari step 2A ini. Yang pertama dari phishing, email palsu dari bank. Penyerang mengirim email yang tampak seperti dari bank, meminta korban untuk memverifikasi kemudian informasi akun mereka melalui tautan yang ternyata mengarahkan ke situs palsu. Sini ada tujuan dia mencuri credential login atau data keuangan. Kemudian ada spear phishing. Ini adalah bentuk phishing yang lebih tertarget. Misalnya seorang penyerang menyamar sebagai atasan korban dan mengirim email berisi permintaan transfer dana mendesak. Tujuan mengelabui korban agar mentransfer uang atau memberikan akses ke data penting. Kemudian sini contoh dari pretexting. Di sini dia menelepon menyamar sebagai teknisi IT. Seorang penyerang menelepon karyawan perusahaan mengaku sebagai teknisi IT dan meminta username serta password untuk memperbaiki masalah jaringan. Tujuan mendapat akses ke sistem internet perusahaan, ke sistem internal perusahaan. Masuk pada bagian C, why is social networking a social engineering threat? Social networking menjadi ancaman rekayasa sosial karena yang pertama membocorkan informasi pribadi. Di sini data seperti pekerjaan, lokasi atau relasi bisa digunakan untuk membuat serangan pretexting atau spear phishing yang meyakinkan. Yang kedua, membangun kepercayaan palsu. Penyerang bisa menyamar sebagai teman atau rekan kerja berdasarkan informasi yang tersedia. Ketiga, menyebarkan tautan berbahaya. Media sosial memudahkan penyebaran baiting seperti hadiah. Masuk pada bagian D,
How can a organisasi defend itself from social engineering? Organisasi dapat melindungi diri dari serangan rekayasa sosial dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, pelatihan karyawan. Edukasi karyawan untuk mengenali dan melaporkan perilaku atau pesan yang mencurigakan. Yang kedua, kebijakan yang kuat. Terapkan aturan tentang berbagi data, verifikasi identitas, dan penggunaan media sosial. Yang ketiga, gunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Menambahkan lapisan keamanan ekstra selain kata sandi. Yang keempat, simulasi serangan. Uji coba phishing secara rutin untuk menjaga kewaspadaan karyawan. Yang kelima, kontrol akses. Batasi akses ke informasi sensitif hanya untuk yang membutuhkan. Bagian E, what is the SANS Institute? Which authored this article? Di sini SANS Institute adalah organisasi penelitian dan pendidikan yang berfokus pada keamanan informasi dan cyber. Didirikan pada tahun 1989, SANS atau SIMS Admin Audit Network Security merupakan penyedia terkemuka dalam pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi. Mereka juga menjalankan Internet Storm Center yang memonitor ancaman cyber global dan menyediakan berbagai sumber daya keamanan termasuk buletin, makalah penelitian, dan forum diskusi untuk profesional keamanan di seluruh dunia. Oke, sekian untuk penjelasan saya untuk tugas ke-6 ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf dan terima kasih untuk